Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya merespon komentar yang menanyakan tentang mimpi yang dituliskan di kolom komentar channel YouTube saya. Sebut saja Fulani namanya, bukan nama yang sebenarnya, bahwa Fulani itu bermimpi melihat tulisan Asmaul Husna. Dan sudah bertahun-tahun juga beliau itu bermimpi melihat anaknya tidur miring dengan badan kaku. Apa yang harus dia perbuat? Kalau misalkan saudari kita itu mimpi dua hal itu dalam hari yang berbeda, maka itu maknanya masing-masing. Tetapi jika mimpi itu adalah terjadi dalam satu malam, maka itu memiliki makna bahwa anaknya dianjurkan untuk zikrullah, mengingat Allah. Yang mana mengingat Allah itu tidak hanya membaca kalimat-kalimat thayyibah, tetapi bisa juga dengan melaksanakan sholat, yang mana hal itu adalah perintah yang diwajibkan yang paling utama. Karena tidur miring dengan badan kaku itu adalah simbol perwakilan dari keadaan yang buruk. Berbeda lagi misalkan anak itu memakai jubah warna putih atau memakai baju takwa warna putih tersenyum, nah itu beda keadaannya. Dalam keadaan baik. Tetapi kalau miring, apalagi dengan badan kaku, itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu, saya anjurkan agar Ibu Fulani menyarankan, menasihatkan supaya anaknya itu berbuat takwa lahir dan batin kepada Allah, terutama mengerjakan sholat. Begitu juga Ibu Fulani yang bermimpi melihat tulisan Asmaul Husna. Kalau misalkan mimpi itu terpisah, tidak terjadi satu malam dengan visual anaknya yang tadi, maka Ibu Fulani juga dianjurkan untuk zikrullah, mengingat Allah. Allah tidak mungkin menampakkan zatnya di alam mimpi, begitu juga di dunia. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103, yang bunyi firmannya itu adalah, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sehingga tulisan Asmaul Husna di dalam mimpi yang dialami saudari kita itu perwakilan dari diri Allah. Supaya apa? Supaya Ibu Fulani mengingat Allah. Kalau misalkan sudah dianjurkan begitu, berarti Ibu Fulani ini seringkali lalai kepada Allah. Mengingat Allah itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, puasa, zakat, umroh, haji jika mampu, tidak. Tetapi dalam seluruh gerak diam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti hanya sunnah Nabi Muhammad SAW yang dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di antara sunnah itu juga mengerjakan yang wajib. Seringkali banyak orang yang lalai kepada Allah ketika hal yang dikerjakan itu di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat. Seperti contohnya ketika dulu saya masih berprofesi sebagai pengusaha, ada seorang yang berkeluh kesah tentang pendapatannya, pekerjaannya. Kemudian beliau itu menyalahkan pelanggannya yang tidak mau memesan kepada dirinya. Maka saya anjurkan kepada diri beliau itu agar jangan menyalahkan customernya, tetapi salahkan dirinya sendiri. Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan supaya orang-orang itu membeli kepada dirinya? Karena yang mengatur rezeki itu Allah, bukan customer. Customer itu hanya menurut catatan takdir dari Allah.
Kan sudah jelas Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79 yang menjelaskan bahwa ketika kita mendapat keburukan maka itu karena kesalahan diri kita sendiri, karena perbuatan dosa kita. Nah, ketika saya anjurkan seperti itu, orang tersebut tidak mau menerima karena dia bilang ini bukan bukan perihal agama. Ini adalah pekerjaan, ini adalah bisnis, usaha. Nah, seperti itu kebanyakan orang di muka bumi ini. Kalau misalkan sudah di luar sholat, dianggap Allah itu tidak ikut campur masalah usahanya. Padahal semua itu diatur di dalam syariat Islam. Tentang muamalah, tentang pekerjaan, tentang bisnis, itu semua diatur di dalam Islam. Syariat atau peraturan agama Islam itu komplit, dari aktivitas bangun tidur sampai tidur lagi, ya, bahkan di saat tidur pun itu ada hal yang mengatur. Misalkan tentang mimpi di dalam syariat Islam itu diatur, salah satu yang termasuk diatur di dalam peraturan agama Islam. Karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datang dari setan. Ketiga mimpi itu cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahui, baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau searching di Google. Nah, untuk urusan mimpi yang terjadi dalam tidur itu saja, itu diatur di dalam agama Islam. Begitu juga ketika manusia itu beraktivitas sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur semua, termasuk di dalamnya dalam hal berusaha, berbisnis. Nah, seringkali manusia itu lalai terhadap Allah di saat aktivitas di luar sholat. Di saat sholat pun kebanyakan orang juga lalai. Ketika dalam mengerjakan sholat, pikirannya kemana-mana. Mikirkan bisnisnya, mikirkan anaknya, mikirkan kekasihnya, misalkan dia belum menikah, atau dia mikirkan hal-hal keduniawian. Intinya, manusia itu seringkali lalai, makanya Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran sangat sedikit sekali manusia itu bisa bersyukur. Oleh karena itu, Ibu Fulani ketika melihat tulisan Asmaul Husna, beliau dianjurkan untuk sering-sering zikrullah, sering-sering mengingat Allah, yang salah satunya adalah mendirikan sholat. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sembah itu maknanya adalah taat, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan perbuatan zikrullah untuk mengerjakan sholat itu adalah yang paling utama, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga berkaitan dengan hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Orang-orang yang meninggalkan sholat atau sholat untuk kepentingan yang lain selain Allah, maka dia nanti di akhirat mengalami kerugian. Karena apa? Jika sholatnya rusak, nanti akan berdampak kepada perbuatannya, kesehariannya itu sering berbuat keji dan mungkar, tapi tidak disadari. Karena apa? Taatnya itu tidak sesuai tuntunan syariat, sehingga Allah melakukan pembiaran. Berbeda dengan orang takwa, ngikuti syariat, maka Allah rahmati, Allah tolong. Untuk apa? Dihindarkan dari perbuatan dosa-dosa besar dan diminimalisir di dalam perbuatan maksiat yang kecil. Semoga kisah ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.